Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim, penyelenggaraanmu sungguh mengagumkan. Malaikat dan manusia Kau panggil mengabdi-Mu. Kami mohon semoga mereka yang berada di hadapan-Mu dan mengabdi-Mu membantu kami menjadi batu-batu hidup yang terpilih, sehingga menjadi tempat kediaman yang kekal bagi keagungan-Mu. Dan lipat gandakanlah di dalam gereja-Mu anugerah Roh yang telah Engkau berikan, agar umat-Mu tetap setia padamu, senantiasa tumbuh dalam iman dan kasih persaudaraan. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus ke atas kami semua, teristimewa para calon krisma ini. Bantulah mereka untuk menjadi dewasa dalam iman. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Aku melihat air mengalir dari dalam bait suci. Kemana saja air mengalir, semua yang ada di sana hidup. Sekali peristiwa, aku dibawa malaikat Tuhan ke gerbang bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, mengalir menuju timur, sebab bait suci itu juga menghadap ke timur. Air mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci, sebelah selatan mezbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, sungai ini mengalir melalui wilayah timur, menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak pernah layu, dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan, dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Allah yang Maha Tinggi disukakan oleh aliran sungai. Kota Allah yang Maha Tinggi disukakan oleh aliran Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang,
di dalam laut. Kota Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Kota Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus." Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan, selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai buatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu Roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, 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 alleluia.
begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang pemungut cukai yang amat kaya bernama Sakeus. Ia berusaha melihat orang apa Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak, sebab ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika sampai di tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Para pastor, suster, bruder, bapak dan ibu, saudara-saudariku semua yang dikasihi Tuhan, dan juga anak-anakku sekalian semua, Krismawan, Krismawati, selamat siang berkah dalam. Luar biasa ya, stasi kecil seperti ini, misa, pemberkatan oleh uskup, lalu juga oleh pastor-pastor yang luar biasa. Ada pastor Fransiskan asli Fransiskan, tidak pakai cap dan tidak pakai kon, tapi asli OFM. Lalu ada asli juga pastor Yesuit. Lalu ada MSC juga asli. Dan semuanya saya kira luar biasa sekali. Lalu para suster dan sebagainya, lalu sekitar 400 orang ya undangannya. Ini menarik sekali, tapi semoga ini tetap nanti rame. Sudah
acara pemberkatanmu tetap ramai. Jadi tidak nanti sepi tinggal beberapa orang dan seterusnya. Dan sekarang ini adalah merupakan saya tidak pakai teks loh. Biasanya saya menulis sedikit kata-kata dan sebagainya untuk khotbah dan seterusnya. Sekarang enggak. Kenapa enggak? Sekarang lebih ringan beban saya untuk berkhotbah di sini. Kenapa? Di sini hanya ada acara krisma dan pemberkatan tempat dan juga Gua Maria. Jadi ringan. Lalu Injilnya pun nanti juga sama, tentang kehadiran Tuhan di dalam tempat yang baik dan suci atau rumah kita atau juga di hati kita sendiri. Kalau yang kemarin-kemarin itu enggak manusiawi sekali. Yang di Purwosari, yang di Santo Stefanus, betul ya? Saya sampai ingat itu. Baru tahbisan uskup 2018, 2019-nya tahun baru. Dari Purwokerto ke Purwosari itu lama sekali. Saya berangkat 3:30 loh, itu aja hampir terlambat. Karena apa? Misanya jam 8 pagi. Saya harusnya malam tahun baru itu tidur tengah malam atau sudah menjelang pagi menyambut kedatangan tahun baru. Jadi mau tidak mau tidur jam 9 untuk ngejar ke sini. Lalu sesudah itu lagi juga saya khotbahnya bingung, sudah nggak cocok dengan Injilnya, nggak pas. Lalu acaranya apa? Merayakan Natal, merayakan Tahun Baru, merayakan pesta nama Santo Stefanus, merayakan keluarga itu, hari keluarga dan sebagainya. Lalu juga ada krisma, ada juga pelantikan dewan. Ini khotbahnya muter-muter. Dan itu saya belum sah jadi uskup. Karena belum kursus di Roma. Nah, yang sekarang ini kemarin saya sudah kursus di Roma selama 3 minggu penuh. Dan sekarang saya sudah menjadi uskup beneran. Jadi sekarang krisma yang sekarang ini diberkati dan tempat ini diberkati betul-betul sah. Yang dulu juga sah, jadi jangan takut. Baik, luar biasa saya bangga dan bahagia sekali dengan keadaan saat ini dan luar biasa keimanan orang-orang Katolik yang sebetulnya harusnya dirasakan dengan semakin melimpahnya atau semakin kita dekat dengan Tuhan dengan keimanan kita yang mendalam, seharusnya lebih kepada banyak berkat yang juga bertebaran, menyebar atau juga berkelimpahan di mana-mana. Seperti sebetulnya ketika Sakeus juga mendapatkan kehadiran Allah di tempatnya, di rumahnya, di hatinya. Pernah melihat di medsos pas Pak Jokowi lewat, lalu ada yang naik pohon, itu ada foto di mana-mana. Jadi persis Sakeus betul. Hanya bedanya yang ini adalah orang baik. Pak Jokowi orang baik, jelas dia pengen tahu juga sebagai pemimpinnya dan seterusnya dia naik ke pohon. Sebenarnya Sakeus juga sama. Saya pernah merasakan seperti ini, ambil contoh di Parahyangan, Universitas Katolik Parahyangan. Dulu ketika kedekatan dengan Presiden pertama Bapak Soekarno yang memberkati satu tempat Parahyangan, itu juga Pak Karno yang meresmikan. Lalu ada 2 uskup Monsinyur Arn OSC dan juga Monsinyur Geise pendirinya OFM. Nah, kemarin juga dibuka lagi ada pemberkatan Arn dan Geise, patung itu dan seterusnya. Lalu gedung baru dibangun. Lalu ada Pak Jokowi, lalu juga didampingi oleh 3 uskup, Monsinyur Paskalis, Monsinyur Anton dan Monsinyur Triharsono. Itu yang sebagai mantan dari sana, lulusan sana. Itu juga sangat menarik. Hanya perbedaannya ketika Sakeus bertemu dengan Tuhan, perbedaannya dengan orang tersebut dengan Pak Jokowi, sama-sama orang baik memang benar. Tetapi paling tidak itu lebih ke arah popularitas, lebih ke arah manusia, lebih ke arah sesuatu jabatan dan sebagainya, bangga dan seterusnya. Tetapi pertemuan dengan Yesus Kristus, Sakeus ini berbeda sekali. Bukan seperti biasa-biasa, seperti umum dan seterusnya. Seperti ambil contoh juga
kalau kita ada tabisan, ada juga mungkin tabisan uskup, itu tidak seperti pengejaran calon atau berbondong-bondong untuk mengejar tempat itu. Bahkan di gereja Katolik, semakin tinggi kedudukan atau tahbisan, harusnya semakin menjadi pelayan. Servus servorum Dei. Jadi siapa yang mau cari? Nggak ada yang mau cari. Ditunjuk, dipilih, bukan dikejar-kejar. Nah kalau sampai dikejar-kejar, mau jadi presiden, mau jadi di DPR dan sebagainya, di MPR dan seterusnya, itu ada sesuatu yang dicari. Tetapi terbalik di gereja Katolik. Ini yang luar biasa, makanya perjumpaan Sakeus dengan Yesus, dengan juga orang yang di medsos itu dengan Pak Jokowi berbeda. Sama-sama pengen melihat orang baik, sama-sama pengen untuk, tapi berbeda sekali kebalikannya, bahkan kebalikannya. Setiap Allah datang dan diundang ke rumah kita, ini biasanya dipakai Injil ini untuk pemberkatan rumah. Kita lihat kalau di buku-buku mana pemberkatan rumah pasti Sakeus. Karena apa? Kadang-kadang jangan sampai sombong para imam, merasa paling suci, paling bisa ngusir setan. Lalu kalau berkati dengan pastor, lalu bisa ngusir setan. Setan-setan pada kabur. Padahal salah, bukan itu. Tetapi ketika kita menghadirkan Tuhan Allah, kita menghadirkan Kristus, kita menghadirkan Roh Kudus di rumah itu, di hati kita, justru yang bekerja, justru yang suci, justru yang baik itu adalah Tuhan sendiri. Sehingga Tuhan sendirilah yang mengusir, sehingga Tuhan sendirilah yang bekerja, sehingga Tuhan sendirilah yang membuat sesuatu berkat melimpah itu. Makanya juga Sakeus seperti itu. Ketika mengundang, luar biasa. Dia menjadi baik, dia menjadi damai, dia menjadi tidak takut. Mau diomongin apa saja, tetapi ketika sudah datang ke rumahnya, diundang, membuka hatinya, luar biasa kebaikan itu. Nah ini hanya ada di Injil kita. Jadi kalau sudah dapat pengampunan, dapat kasih dari Allah, dapat cintanya, dia juga berbuat sesuatu. Tidak diam saja, tidak selesai begitu saja, tetapi berbuat sesuatu yang lebih dan unggul. Kalau kita membaca Injil kita, harusnya digarisbawahi yang unggul-unggul itu. Bukan yang biasa-biasa, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Bukan hal yang biasa saja, bukan yang diajarkan pada umumnya, tetapi yang diajarkan lebih mendalam lagi. Sakeus juga seperti itu. Maka sebenarnya setiap orang yang membuka hati, mengundang Tuhan dalam hidupnya, maka akan semuanya beres. Semuanya akan menjadi baik. Semuanya akan menjadi berkat yang melimpah dan berkelimpahan lebih. Maka saya sampaikan, berkat itu apa sih? Maka sampai nanti terakhir, pemberian yang paling tinggi, pemberian yang paling sempurna adalah pemberian dari Allah kepada umatnya, adalah pengampunan. Harusnya kita juga sampai ke sana. Itu pemberian yang sekali lagi saya sampaikan di sini hanya ilahi. Hanya di gereja kita sebetulnya mengenal itu. Lalu kalau sudah diampuni, berbuat sesuatu seperti anak yang hilang. Bukan anak yang hilang nomor satu, tetapi bapak yang baik. Yang diutamakan, yang unggul bapak yang baik, bukan anak yang hilang. Anak yang hilang gampang, buat dosa dulu, nanti sudah itu kembali bertobat, selesai. Tetapi bapak yang baik, sudah disakiti, dimintai yang namanya warisan, bapaknya belum mati, dianggap mati, diminta warisan, sesudah itu dihambur-hamburkan, lalu juga bermain dengan pelacur, berfoya-foya habis dan sebagainya. Bapaknya sebelum sekali lagi anaknya datang, dia sudah tunggu di bawah pohon, kok anak-anaknya belum pulang, anaknya belum pulang. Dia selalu tunggu, dia selalu sudah duluan untuk memanggil dan menyapa. Itu loh kasih Tuhan. Lalu setelah kembali, bukan hanya sekedar diampuni, tetapi diberikan cincin, diberikan pesta besar, dipotongkan lembu dan seterusnya, lalu menjadi putra kesayangannya lagi. Dan ini lebihnya. Maka sama Sakeus juga sekali lagi ketika mengundang Tuhan dalam rumahnya, dalam hatinya, dalam seluruh kehidupannya, harus ada lebihnya. Maka lebihnya luar biasa. Kebaikannya setengah dari penghasilan semuanya akan diserahkan kepada orang miskin. Sesudahnya itu lagi bukan hanya sekedar ketika sudah mendapat pengampunan, yang ada yang disakiti, ada yang dirugikan, dikembalikan 4 kali lipat.
Ini sesuatu yang sebenarnya bukan hanya sekedar pertobatan dan pengampunan, tetapi sesudah itu ada sesuatunya. Itulah Kristiani, itulah Katolik, itulah kitab suci kita. Harus ada lebihnya, tidak hanya sekedar seperti itu. Maka saya sampaikan, kita harusnya sampai juga kepada soal pengampunan itu. Pengampunan adalah pemberian paling mulia. Pengampunan adalah pemberian paling berharga. Pengampunan adalah pemberian yang total. Maka tidak semua pemberian dengan kasih, tapi kasih tanpa pemberian omong kosong. Jadi kalau kita mengasihi siapapun, kita harus berbagi, kita harus memberi. Apa? Nomor satu, tingkatan pemberian yang paling rendah. Harta benda kita. Seperti Sakeus tadi, harta benda, uang, itu paling rendah. Kalau ada orang yang bisa berbagi, baru uang, baru harta benda, paling rendah. Tapi kalau yang paling rendah ini juga nggak bisa, ini pelit banget. Dan ini konyol. Kita nggak bisa berbagi kepada orang miskin. Orang pembagian tuh kita tidak harus konglomerat dulu kok. Pembagian dan berbagi itu kita tidak harus yang namanya kaya dulu kok. Apalagi yang di kitab suci kita, memberi dari kekurangannya ini luar biasa mendalam yang tidak diajarkan tempat lain. Maka nomor satu, pemberian uang atau pemberian harta. Baru yang kedua, kalau kita sudah bisa memberikan tenaga dan waktu, pikiran yang kita miliki untuk membantu orang lain. Kita punya tenaga, kita punya juga waktu untuk sekali lagi melayani di gereja, di mana atau siapa saja, di masyarakat atau juga di kantor kita, di tempat jalan dan sebagainya. Itu kita juga bisa beri. Kalau sudah bisa memberi waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya, ini pasti bisa memberi yang tadi nomor satu, harta benda dan uang. Baru yang ketiga disebut dengan doa-doa. Maka jangan main-main. Kalau ada orang minta doa, didoakan sungguh. Karena apa? Menggunakan kekuatan Tuhan. Percaya kepada iman kepada Tuhan, wahyu Tuhan yang luar biasa ini loh. Kalau sampai didoakan sungguh, siapa yang berani kalau sudah Tuhan datang dan dimintakan? Maka hebat sekali kalau ada orang-orang yang sekarang berdoa bukan untuk dirinya lagi, tetapi berdoa untuk sekali lagi sesama kita, berdoa kepada orang yang sangat membutuhkan dan kita mendoakannya. Ini luar biasa kalau sampai ada orang dimintai doa, dilakukan dan dijalankan. Ini luar biasa berat. Ada yang sungguh-sungguh kadang-kadang mendoakan, paling-paling kalau kita mendoakan orang tua kita sakit atau mungkin keluarga kita. Tapi ada banyak orang lain yang kita doakan jarang. Itu pemberian yang ketiga lumayan. Baru pemberian yang paling baik dan menjadi orang dikatakan murah hati adalah pengampunan. Kalau Anda sudah bisa mengampuni siapapun, di keluarga kalau ada pengampunan beres, di gereja kalau ada pengampunan beres, di negara ini, bangsa ini kalau ada pengampunan beres. Dan ini ajaran Kristus. Dan Kristus memberikan juga kepada Sakeus. Pemungut cukai seperti apapun, tapi kalau sudah diampuni dan hasilnya pengampunan itu harusnya tidak berhenti di situ, tetapi lebih menjadi orang yang murah hati, menjadi berkat bagi yang lain, dan betul-betul ada sesuatu hasilnya. Pertobatan dan pengampunan yang didapat dari Tuhan harus ada hasilnya. Dan saya percaya sekarang juga sama yang mau krisma ini, mau terima Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah ada pada kita nggak takut apa-apa lagi, kita merasa damai, dan sekali lagi kita sudah diampuni, berarti kita juga bisa berbuat sesuatu yang melimpah. Kalau Tuhan sudah ada pada kita, siapa yang berani melawan? Demi kebaikan semuanya kita berani. Nah, saya yakin sekali dengan Roh Kudus yang hadir di sini. Kalau Sakeus masih ada Yesus. Yesus sekarang sudah di surga. Sekarang mengutus Roh Kudus. Sekarang kita minta Roh Kudus. Maka dengan krisma ini kita dapat Roh Kudus, dapat Tuhan sendiri, hadirkan dalam diri kita, dan saya percaya Anda tidak takut bersaksi dan Anda tidak takut untuk berbagi berkat rahmat kepada sesama kita. Yaitu apa? Terakhir yang paling mulia, beri pengampunan kepada siapapun juga yang bersalah kepada kita. Pengampunan rugi, pengampunan sakit, pengampunan adalah menderita dan susah. Ya, itulah kualitas. Kalau kita sekali lagi tidak pernah mengampuni karena kita dirugikan dan sebagainya, tidak berkualitas pengampunan itu. Pengampunan memang rugi, menderita dan mungkin sakit dan susah. Tetapi itulah kualitas dari keimanan kita kepada Tuhan. Mari kita semua yang akan
Krisma, percayai Roh Kudus ada pada Anda semua. Amin. Yang mulia Bapak Uskup, atas nama calon-calon Krisma dari Paroki Santo Stefanus Purwosari, kami mohon kesediaan Bapak Uskup untuk menerimakan sakramen Krisma kepada mereka. Mereka semua telah mempersiapkan diri selama masa pembinaan. Kami percaya akan niat baik mereka untuk menerima pengurapan Roh Kudus melalui tangan Bapak Uskup. Atas restu Bapak Uskup, kami ucapkan terima kasih. Saudara-saudari terkasih, marilah kita menyertai para calon Krisma ini dengan doa agar Allah Bapa yang Maha Kuasa yang telah memanggil mereka melalui permandian kudus menganugerahi mereka dengan kepenuhan Roh Kudus untuk menghayati suatu hidup baru dalam keluarga Allah, yaitu persekutuan para kudus. Kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Santa Maria Bunda Allah, Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, para malaikat Allah, Santo Yohanes, Santo Petrus dan Paulus, Santo Andreas, Santo Yohanes dan Yakobus, Santa Maria Magdalena, Santo Stefanus, Santo Ignatius dari Antioquia, Santo Laurentius, Santa Perpetua dan Felicitas, Santa Agnes, Santo Agustinus, Santo Athanasius, Santo Basilius dan Gregorius dari Nasianse, Santo Martinus, Santo Benedictus, Santo Bernardinus, Santo Franciscus dan Dominikus, Santo Franciscus Saverius, Santo Yohanes Maria Vianney, Santa Katarina dari Siena, Santa Teresia dari Avila, Tuhan Maha Rahim, bebaskanlah dari segala kejahatan,
dari kematian kekal. Karena penjelmaan-Mu, karena wafat, pemakaman dan kebangkitan-Mu, karena pencurahan Roh Kudus, kami orang berdosa, dengarkanlah. Sudilah Engkau memerintah dan memelihara gereja-Mu yang kudus. Sudilah Engkau memelihara Bapa Suci dan segala pejabat gerejawi dalam pengabdian yang suci. Sudilah Engkau memberikan damai dan persatuan kepada segala bangsa. Sudilah Engkau memperkuat dan memelihara kami dalam pengabdian suci kepadamu. Sudilah Engkau memberkati para krismawan yang terpilih ini. Kristus, dengarkanlah kami. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, tunjukkanlah kehadiran-Mu dalam sakramen cinta kasih-Mu ini. Utuslah roh pengangkatan untuk penopang suatu bangsa baru dari air dan Roh Kudus, agar perbuatan liturgis yang sedang kami rayakan ini bekerja berdaya guna dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa kepada Tuhan Allah kita agar Dia memberkati kita, khususnya para calon krismawan-krismawati yang dipercikkan dengan air suci yang telah diberkati ini sebagai kenangan akan permandian kita. Semoga Tuhan membaharui kita secara badaniah dan menganugerahkan kepada para calon krisma ini kekuatan anugerah Roh Kudus, agar mereka dan juga kita semua selalu hidup setia kepada Roh Kristus. Saudara-saudari terkasih, dengan saudara-saudari terkasih, dengan permandian kita sudah menjadi ahli waris dalam misteri Paskah Kristus. Kita sudah dikuburkan bersama Dia dalam kematian untuk bangkit bersama Dia dalam suatu hidup baru. Sekarang ini sesudah mempersiapkan diri dan sebelumnya menerima krisma yang kudus, marilah kita membaharui janji permandian kita untuk hidup setia mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Apakah kamu menolak dosa untuk hidup dalam kemerdekaan anak-anak Allah? Apakah kamu menolak setan, segala perbuatan dan tipu muslihatnya? Percayakah kamu akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakah kamu akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut
dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah kamu akan Roh Kudus, Tuhan yang menghidupkan, yang pada hari ini di dalam sakramen Krisma dianugerahkan kepada kamu secara istimewa, seperti kepada para rasul pada hari Pentakosta? Percaya kamu akan Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah membebaskan kita dari dosa dan melahirkan kita kembali dari air dan Roh Kudus, melindungi kita dengan rahmat-Nya dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup, yang kekal. Amin.
Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, penyelamat umat manusia, Engkau telah menganugerahkan kepada para hamba-Mu ini kelahiran baru dalam air dan Roh Kudus, dan membebaskan mereka dari dosa. Sudilah kiranya mencurahkan Roh Kudus, Roh penghibur kepada mereka. Semoga mereka Kau anugerahi pula roh kebijaksanaan dan roh pengertian, roh pengetahuan dan roh ibadat, roh penasehat dan roh kekuatan, dan semoga mereka juga Engkau penuhi dengan roh takwa kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
aku